Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ayo kita belajar bersama. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kita belajar kali ini, kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup di level 7 bersama saya, Vera Yulistiani. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini bisa disaksikan, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah poin pertama hingga poin ke-7 yang ada pada layar. Oke. Adapun cabang ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu dinamakan dengan taksonomi. Apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi adalah nama lain dari pengelompokan. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk mempermudah, mengenali, dan membandingkan makhluk hidup. Dan manfaat dari klasifikasi adalah untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam dan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Dasar klasifikasi adalah adanya persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Oke, pertanyaannya, apakah di dunia ini hanya berisi makhluk hidup saja? Tentu saja tidak. Kita, manusia, sebagai makhluk hidup, banyak memanfaatkan benda tidak hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Menurut kalian, apa itu makhluk hidup dan apa itu benda tak hidup? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, manakah yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup dari gambar di layar? Yang pertama ada sepeda, yang kedua ada kuda. Keduanya sama-sama bergerak, tapi yang satu diklasifikasikan sebagai makhluk hidup, sementara yang lainnya diklasifikasikan sebagai benda tak hidup atau dikelompokkan menjadi benda tak hidup. Betul, sepeda itu termasuk ke dalam benda tak hidup, sementara kuda diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi makhluk hidup. Makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri dengan menunjukkan gejala-gejala kehidupan, dan benda tak hidup itu tidak memiliki gejala-gejala kehidupan. Tidak ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwasanya dia adalah makhluk hidup. Kita bisa mengidentifikasi apakah benda tersebut atau makhluk tersebut termasuk ke dalam makhluk hidup atau tidak dari ciri-cirinya. Oke, ciri yang pertama, dia memerlukan makanan. Ciri yang kedua, dia bertumbuh. Ciri yang ketiga, dia bergerak. Ciri yang keempat, dia beradaptasi. Ciri yang kelima, dia berkembang biak. Ciri yang keenam, menerima dan menanggapi rangsangan. Ciri yang ketujuh, bernafas. Ciri yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa. Adapun gambar yang sebelumnya antara sepeda dan kuda, keduanya sama-sama bergerak, namun yang satu bergerak dapat melakukan gerakan sendiri, yang satu tidak dapat bergerak tanpa dikendalikan oleh makhluk hidup. Jadi jelas perbedaannya antara ciri makhluk hidup yang menunjukkan gejala-gejala kehidupan dan benda tidak hidup yang tidak memiliki gejala-gejala kehidupan. Jadi kalau salah satu di antara ke-8 ini atau seluruhnya memiliki ciri-ciri dari ke-8 ciri tersebut, maka bisa dikategorikan bahwasanya dia adalah makhluk hidup. Baik, kita latihan dulu manakah makhluk hidup dan benda tak hidup dari gambar di bawah ini. Ada sebuah pohon diklasifikasikan sebagai makhluk hidup. Kemudian ada sebuah tas, dia benda tak hidup. Yang ketiga, kacamata, benda tidak hidup.
kemudian motor, benda tidak hidup, masker, benda tidak hidup, sepatu, benda tidak hidup, ikan, makhluk hidup, kucing, makhluk hidup, gamis, benda tidak hidup, buku, benda tidak hidup, burung, makhluk hidup, mobil, benda tidak hidup, meja, benda tidak hidup, dan kursi, benda tidak hidup. Baik, pertanyaan selanjutnya, adakah makhluk hidup di rumah kalian? Kira-kira apakah ada makhluk hidup yang ada di sekeliling atau ada di sekitar rumah kita? Kita identifikasi dari gambar di depan ya. Adakah makhluk hidup dan adakah benda hidup dari gambar ini? Kasur, AC, kursi, meja, kemudian laptop, buku, kemudian vas bunga, lemari, sofa, bantal sofa, kursi makan dan meja makan, kemudian alat-alat dapur, kitchen set. Ini semua termasuk ke dalam benda tidak hidup. Sementara ada sesuatu di dalam akuarium tersebut bisa dipastikan dia adalah makhluk hidup. Ini di dalamnya ada seekor ikan dan teman-temannya. Dan teman-teman ikan maksudnya ya. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah benda tak hidup penyusun komponen ekosistem yang menunjang keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, yang artinya tanpa benda tak hidup tersebut makhluk hidup dapat terancam kehidupannya atau punah? Jawabannya adalah ada. Salah satu benda tak hidup, komponen penyusun ekosistem yang sangat diperlukan oleh manusia adalah air. Bisa dibayangkan bukan, tanpa keberadaan air, manusia tentu tidak dapat bertahan hidup. Air merupakan salah satu contoh dari komponen abiotik, sementara manusia merupakan salah satu contoh dari komponen biotik. Apa sih komponen biotik dan abiotik itu? Oke, komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri pengurai. Sementara komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, batu, udara, air, iklim, kelembaban, dan cahaya matahari, yang keseluruhannya dapat menunjang keberlangsungan kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri pengurai. Jadi kalau tidak ada salah satu unsur dari komponen abiotik, makhluk hidup tidak dapat hidup. Baik, kita berlatih bersama sekarang ya. Oke, apakah air merupakan makhluk hidup? Jawabannya adalah benda tidak hidup atau bisa disebut sebagai komponen abiotik. Pertanyaan selanjutnya adalah, temukan komponen biotik dan abiotik dari gambar di samping. Oke, kira-kira ada tanaman dan ada tanah. Manakah termasuk yang komponen biotik dan manakah komponen abiotik? Betul, tanaman merupakan salah satu dari komponen biotik, sementara tanah merupakan salah satu komponen abiotik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang termasuk ke dalam komponen biotik dan abiotik pada sawah? Bisa dilihat, terbayang gambar sawah ya, ada tanaman padi, kemudian ada air, ada katak, ada ular, dan lain sebagainya. Bisa diklasifikasikan, bisa dipisah, dikelompokkan, mana yang termasuk biotik dan mana yang termasuk abiotik. Oke, yang biotik dulu ya, ini yang makhluk hidup. Ada tanaman padi, ada ular, ada belalang, ada burung, dan ada tikus. Sementara kelompok yang satunya, kelompok abiotik, ini di dalamnya ada komponen tanah,
air, udara, sinar matahari, suhu, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa komponen yang termasuk ke dalam kelompok abiotik. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem? Kira-kira apa hubungannya antara komponen biotik, makhluk hidup, dengan komponen abiotik atau benda tak hidup? Bisa terbayang? Baik, adakah hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam suatu ekosistem? Tentu saja ada, karena komponen biotik tidak dapat berlangsung kehidupannya tanpa komponen abiotik dalam ekosistem. Dalam hal ini, tumbuhan membutuhkan tanah sebagai media untuk bisa tumbuh dan berkembang. Bukan hanya tanah, komponen abiotik lainnya pun sebagai penunjang kehidupan tumbuhan untuk berlangsung kehidupannya dan bertumbuh juga berkembang. Tanaman juga membutuhkan udara, yakni karbon dioksida, cuaca yang sesuai, juga cahaya matahari, air, dan komponen lainnya untuk dapat maksimal dalam perkembangannya. Begitu juga makhluk lain seperti manusia dan juga hewan membutuhkan komponen abiotik seperti air, udara, dalam hal ini oksigen, cahaya matahari, suhu, dan kelembaban juga yang lainnya. Baik, cukup sekian materi kita kali ini mengenai klasifikasi makhluk hidup. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.